Alhamdulillah. Alhamdulillah biasa puji dan puji syukur dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, limpahan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari yang barakah ini, Senin, dan bersama di sini kita berkumpul. Tidak lain, semoga harapan kita kumpulan ini, perkenalan ini akan menghasilkan perkumpulan di surga insyaallah, di akhirat insyaallah. Itulah niat waktu kita kenalan ini. Walaupun cuma mengenal muka, tapi tidak kenal nama. Siapa tahu gara-gara kenal muka di akhir nanti masih ingat pun teman kita ini temannya dulu. Nggak tahu siapa namanya, tapi mukanya nggak asing. Siapa tahu teman kita itu selamat, dia masuk surga, kita balik. Akhirnya dia nolongin kita gara-gara kenal muka. Jadi itu harapan kita. Apalagi kalau kenal, apalagi kalau teman dekat. Setiap pertemanan di dunia kalau tidak menghasilkan pertemanan di akhirat nanti, maka sia-sia. Saya yang namanya teman kan saling menolong, dan pertolongan yang paling kita harapkan nanti pertolongan di akhirat. Nah, begitu. Teman adalah orang yang rela mengorbankan dirinya demimu, menjauh sahur yang paham. Dan teman adalah orang yang dia berani membahayakan dirinya demi membuat sejahtera. Itu teman baru. Kalau dia cuma mandang kepentingan pribadi, belum jadi teman. Teman itu bila mana kepentingan menjadi kepentingan bersama. Yang dahulukan kepentingan daripada kepentingan. Itu baru teman namanya itu. Lalu kepentingan mana lagi yang lebih hebat dari kepentingan akhirat nanti? Gitu ya. Pasti kenalan sama orang, kenalan nama atau cuma kenalan muka, kita niatin ya kawan, kita niatin. Lihat muka ini, kenal nama ini, bisa jadi dia akan memberikan syafaatnya untuk nanti di hari kiamat. Amin, insyaallah. Kita niat kita bersama ya, Pak. Yang di antara kita nanti yang di akhirat yang sudah masuk surga duluan, maka jangan rela untuk masuk surga tanpa membawa teman-temannya di majelis ini. Gitu. Barang-barang kita masuk surga. Kalau seandainya ada sebagian kita yang terjerumus ke api neraka, barang-barang kita tolongin. Semoga seperti majelis ini kita berkumpul di tempat yang terang, yang nikmat, yang tenang. Semoga dalam nuansa ini kita akan berkumpul lagi di surga insyaallah. Amin. Amin. Namanya apa tadi mobil? Pak Desi? DSG. Singkatannya apa tuh DSG? Apa? Singkatannya. Hendra. DSG itu apa singkatannya? Bang Hendra. Dari shop and garage. Ala kulihat. Pak hari ini tidak sama Bang Rio. Duduk-duduk sama teman-teman. Ayo boleh apa? Semuanya berkat teman kita nih, Bang Rio. Terima kasih banyak Bang Rio. Antum semua bisa kita ngobrol di sini. Wah, temanya apa? Bingung juga. Baca kitab, jangan kitab dulu. Kita mau kenalan dulu. Kita ini majelis kenalan ya. Sebenarnya majelis kenalan itu sih nggak lebih. Tapi enak kalau nggak ada tema. Ya sudah buat tema. Temanya apa tadi kita bacakan? Memahami bahasa cinta sang pencipta. Kebanyakan antum sudah nikah belum? Udah nikah ya? Oke. Jadi pernah menderita apa dia? Pasti lah. Karena yang sudah nikah pasti pernah menderita. Jangan jauh-jauh. Menderita dari istri maksudnya. Iya. Ya pasti kalau orang sudah nikah pasti kan kadang-kadang ada aja dilema sama pasangan istri. Memang bagus itu bagus. Makanan dari garamnya nggak asyik. Harus ada bumbunya.
Jangan, justru kadang-kadang problem yang terjadi antara kita sama keluarga kita itu menjadi bumbu di kemudian hari. Jadi lebih dekat, lebih mengenal, lebih bisa memahami. Nah, kadang-kadang istri kita itu, dan kita yakin kita pasti mencintai. Bagaimana kita mencintai mereka, pasti mereka akan mencintai. Kalau suami sudah pengertian, tidak akan ada keluhan dari istri. Kalau suami sudah peka, kasih istri pasti akan menerima. Kadang-kadang dari kita yang sebagai suami kurang peka, kurang pengertian, kadang-kadang kayak gitu. Tapi begini ya, apapun yang terjadi, mari kita lihat segi positif dari perilaku pasangan kita, istri kita. Kadang-kadang dia mau mengungkapkan rasa cintanya, tapi dengan bahasa yang kita tidak memahaminya. Bahasa cintanya istri. Terutama nih, adanya istri itu cinta kepadamu, dia nggak akan rela ketika engkau dekat dengan perempuan lain. Bukan dekat apa-apa ya, enggak, cuma ada keperluan chattingan dengan perempuan lain, gitu. Ada keperluan bisnis kan, atau ada partner kita perempuan gitu, atau teman kita, si istri kayak mana gitu mandangnya gitu. Kadang dia tegur, kadang dia nggak enak untuk tegur, tapi sebenarnya di hati itu panas ketika kita ada interaksi dengan perempuan lain. Dan bahkan kadang-kadang istri kita marah, ya. Marah. Nah, ketika dia marah, bagian dari kita mungkin menanggapi marahnya itu sebagai suatu ancaman, suatu cekcok. Padahal bukan. Itu tidak lain adalah bahasa cinta dari istri itu. Kalau seandainya dia nggak cinta, dia akan cemburu. Kalau dia nggak cinta, dia bahagia. Dia mana aja terserah, mau berdua sama siapa itu. Tapi karena dia cinta, dia berusaha untuk memilikimu, ya kan, keseluruhanmu. Dia nggak mau bagi-bagi, walaupun dengan cara halal ya. Walaupun dengan ada cara halal punya istri 2 atau 3, tapi nggak, istri nggak bakal mau ya, kan? Gitu. Itu namanya bahasa cinta dari istri. Kalau istri kita lagi marah-marah, bisa jadi ini bahasa cintanya, bisa jadi. Maka makluminlah ya, Pak. Maka jadi maklumin kalau seandainya piring pecah di rumah, apa lagi biasanya itu, muncing-muncing lah. Tidak lain itu hanyalah bahasa cinta sebenarnya sih, iya kan? Tidak hanya bahasa cinta. Namun kadang-kadang kita para laki-laki kurang peka, atau kurang bisa memahami, atau sudah paham tapi kurang tahu. Sebenarnya kalau kita lihat dengan pandangan yang bijak, kita akan menerima marah-marahan itu. Bahkan kita akan menghargai marahnya itu. Bahkan kita akan senang dengan marahnya si istri. Tanda bahwasanya dia sangat mencintai. Tanda bahwasanya dia sangat berusaha untuk memiliki. Inilah pandangan positif dari amarahnya si istri. Gitu. Ya begitu perihal yang sama juga sih. Kalau seandainya orang tua sama anak, ceritanya kan, bocah dimarahin sama abangnya, bapaknya. Yang namanya bocah, ya kan, belum bisa mikir jauh. Kalau seandainya dia diomelin, ya ngambek biasanya. Tapi sebenarnya ini adalah bahasa cintanya orang tua kepada anak, ya kan. Dilarang anaknya begini begitu, dimarahin anaknya. Kalau benar-benar orang tua pasti nggak ada namanya orang tua nggak sayang sama anak, ya kan. Orang tua pasti sayang sama, hanya saja mengungkapkan kasih sayangnya itu mereka berbeda-beda caranya. Ada yang dengan kelembutan, ada yang dengan keras, ada yang macam-macam. Tapi semuanya itu sama, bahasa cinta dan bahasa kasih. Kebanyakan si bocah nggak paham tuh bahasa. Pahamnya kapan? Nanti pas bocah sudah gede,
sudah nikah, udah punya anak, udah mulai marah-marah sama anaknya, baru paham, oh dulu apa nih waktu marahin anaknya berarti dia sayang tuh, sempat dulu kita jengkel sama abah kita dulu. Sekarang ini di tempat itu baru paham, oh berarti dulu begini, luar biasa orang tua kita dulu. Nah seperti itu ya. Jadi banyak bahasa-bahasa kita yang kurang dipahami, entah itu kurang dipahami oleh siswa, entah kurang dipahami oleh anak dari bahasa kita orang tuanya. Ini masih kita bahas masalah makhluk ya. Sekarang kita berpindah. Lalu bagaimana bahasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala kadang-kadang mengungkapkan cintanya kepada hambanya dengan bahasa yang jelas, tidak jelas. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala mengungkapkan cintanya kepada si hamba ini dengan bahasa yang si hamba ini salah paham. Ya. Kalau seandainya hamba itu dibukakan hikmah dari tiap-tiap ketentuannya Allah, maka dia pasti akan mati karena cinta kepada Allah. Begitu ya. Luar biasa. Ini ajib kalau kita bahas dari sejarahnya kaum sholihin, di mana mereka jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu luar biasa bahasa. Allah mencintai hambanya. Allah ciptakan mereka dalam keadaan yang sempurna, di ahsani taqwim, bentuk dan postur yang sempurna. Allah Ta'ala berikan mereka karunia, bahagia. Walaupun mereka itu sering menjauh darinya, tetap aja Allah Ta'ala baik dengan hamba-hambanya. Dan terus seperti itu. Bahkan kalau sebagian kaum sholihin, dia memandang semua ini yang Allah ciptakan itu untukku. Oh, Allah bisa untuk aku. Bahkan ada seorang arif bin Imam Abi Hasan Asy'adzili. Pandangan beliau itu luar biasa. Aku ini adalah makhluk yang paling istimewa. Kok bisa? Ini benar. Bukannya Nabi Muhammad, dia Allah ciptakan Nabi Muhammad untukku. Bila aku dapat kemuliaan umat baginda, akhirnya kamu ciptakan Rasulullah, Allah ciptakan guru-guruku, semua itu untukku. Jadi aku ini luar biasa, makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai terbuka baginya bahasa cinta Allah padanya. Jadi memandang semua yang Allah ciptakan adalah karunia untuknya. Untuk Allah minta planet ya untuk aneh tinggal di sini. Allah minta galaksi-galaksi yang lain untuk aneh. Jadi stabil semua itu untuk aneh. Abu Hasan Asy'adzili bilang kayak gitu. Ini luar biasa ya. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, ini kaum muslimin menang, dan biasanya ada tuh ghanimah kalau dalam bahasa Arabnya, harta rampasan perang, lawan perang gitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangatlah berlaku baik dengan tawanan perang, diberikan makanan-makanan yang lezat ketawanan perang yang tidak diberikan ke sahabat-sahabat yang lain. Jadi sallallahu. Pernah suatu hari ketika ada beberapa tawanan perang, ada ibu-ibu. Ketika itu ibu-ibu ini pas jatuh di tawanan perangnya kaum muslimin, kemudian si ibu-ibu ini melihat anak kecil yang mencari orang tuanya. Akhirnya si ibu-ibu ini gak rela, gak tega lihat anak kecil itu masih merangkak. Kebetulan si ibu-ibu ini dia baru melahirkan. Apa yang terjadi? Si ibu-ibu ini enggak tega melihat bayi yang merangkak dan nangis-nangis mencari orang tuanya. Akhirnya diambil tuh bayi. Sambil menangis si ibu ini meluk si bayi itu. Dipeluk-peluknya, digelai-gelainya. Baru kemudian dia mulai menyusui si bayi itu. Ini pandangan luar biasa. Si ibu-ibu enggak tega lihat si bayi itu. Ulama di sini khilaf. Ada yang bilang itu emang anaknya yang hilang, bukan gara-gara sebab mereka berpisah gara-gara peperangan. Ada yang bilang enggak, itu orang lain, tapi ibu aja enggak tega lihat kayak gitu. Terlepas dari pihak itu semua, melihat pemandangan ini, Nabi SAW lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, sangat terharu melihat ibu-ibu yang mengendong anak yang kecil itu sambil menangis, kemudian dia menyusuinya. Baginda nanya, kalian lihat
kasih sayang ibu ini kepada anak itu? Iya ya Rasulullah. Bayangkan, apakah ibu ini rela untuk melempar anaknya ke api? Oh, kalau sahabat, gak mungkin ya Rasulullah. Ini loh, dia sampai sayang, masa iya dilemparin anaknya ke api atau dilemparin anaknya ke perihal yang membahayakan? Itu luar biasa. Begitu bersabda dalam hadis itu. Allahu arhamu bi ibadihi min hadi. Sungguh demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini yang kalian lihat sayang kepada anaknya. Allah lebih mempunyai kasih sayang yang besar pada hamba-hambanya, lebih dari kasih sayang si ibu ini kepada anaknya yang kita lihat barusan tadi. Allah lebih sayang. Si ibu itu gak rela untuk melempar anaknya ke api. Sebenarnya juga Allah gak rela untuk melemparkan hamba-hambanya ke api neraka. Gitu ya. Ini makna hidup kepada baginda Allah SAW. Sahabat langsung tidur. Yes. Luar biasa. Jadi sayang Allah kepada hamba-hambanya luar biasa. Luar biasa. Tapi hanya saja sayang mereka para hamba tidak memahami sebagian dari mereka tidak memahami bahasa kasih sayang Allah Ta'ala. Akhirnya mereka menjauh. Padahal senantiasa Allah telah mendekat kepada hamba-hambanya. Dalam hadis kursi Allah berfirman, bila mana seorang hamba berdekat kepadaku sedengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Bila mana dia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Artinya Allah menunggu dari hambanya. Ketika mulai mendekat, maka Allah lebih mendekat padanya darinya. Tapi maksudnya kan Allah satu hasta. Gitu. Kalau dia cuma berjalan, Allah berlari menuju si hamba ini. Allah pengen bertemu dengan hamba. Begitu. Kadang-kala di antara bahasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang hamba itu, ya, ketika si hamba itu berdoa contohnya, diberi hajatnya oleh Allah Ta'ala, dan tiap-tiap doa pasti dikabulkan ya. Gak ada doa akan dikabulkan, hanya saja arti dikabulkan itu sangat besar. Di antara arti dikabulkan diberikan apa yang dia minta, di antara arti dikabulkan disimpan untuknya nanti di hari kiamat. Itu arti di antara arti dikabulkan. Dan ada hadis ketika hamba banyak berdoa, tapi sebagian doanya dia nggak lihat hasilnya, kemudian di hari kiamat dia melihat karunia yang besar. Dia mendapat dari mana? Kata Allah bilang, ini adalah karunia yang aku simpan untukmu karena doa-doamu itu yang belum diijabah di dunia. Dia bilang, nah kalau gitu ya Allah, kalau gitu semua doa nih kalau terijabah di dunia aja deh, di akhirat aja diijabahnya. Kalau kita pas dia lihat karunia yang dia dapatkan di akhirat nanti, kalau begitu asal di akhirat semua ngapain di dunia? Semua doa pasti diijabah ya Allah. Sebagian kaum soleh berkata, problem itu bukannya ketika engkau berdoa kemudian tidak diijabahkan, enggak. Selagi engkau telah berdoa, selagi telah berdetak hatimu untuk meminta kepada Allah, pasti Allah akan kasih. Yang problem itu belum berdetak hatimu untuk meminta, itu problem. Belum untuk minta, ini baru ini muskilah, ini problem. Kesiangan. Kalau mereka yang sudah berdetak untuk minta kepada Allah, kan sudah bagus. Dalam munajatnya Imam Sidi Ahmad dari Ta'im berkata, Ya Rabbi, law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydhi ifdanika lama alhamdani qadaba. Gitu ya. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak berkehendak untuk memberikan apa yang aku minta, niscaya engkau tidak akan lintaskan hatiku untuk memintanya. Ketika terlintas di hatiku untuk memintanya, bukti bahwa engkau telah mentakdirkan aku untuk mendapatkannya. Berdetak hati itu untuk minta, berarti itu memang ditakdirkan untuk mendapatkan. Yang kesian itu mereka yang nggak berdetak hatinya untuk meminta, itu kesian. Setiap doa pasti Allah Ta'ala dijabahkan. Nah, kadang-kadang Allah Ta'ala demen mendengar doa kita. Allah mendengar rintihan kita memohon kepada Allah Ta'ala. Terus Allah demen. Sebagian kaum solihin, mereka pandangannya luar biasa. Kalau kita doakan, kalau enggak kita lihat hasilnya, kita menggerutuk, ini kok enggak ada ijabah. Kalau solihin kebalik malah. Ketika mereka berdoa, kemudian langsung mereka lihat hasilnya, mereka takut.
Kok takut? Kenapa? Salahnya apa? Ini ngeri suaraannya Allah nggak demen. Rintihanannya Allah nggak demen. Makanya buru-buru didiemin. Yang dia dikasih nih, udah nih, ngerinya kayak gitu. Dan ketika dia mendapatkan karunia dengan cepat, itu berarti bahaya bentuknya. Ngerinya Allah nggak suka permintaan, makanya kalau kita berkasih biar diem. Ketika diulur-ulur karunia itu, berarti Allah suka. Aneh minta terus, Allah masih demen suaranya. Ini pola pandang. Ini cara memandang doa. Nah, kadang-kadang ketika berdoa dapat karunia, ya kan? Lagi apes, lagi sial, lagi banyak ujian kita doa sama Allah Taala, dia mulai luar biasa. Wah, giliran langgeng, giliran berhasil proyeknya good, lupa deh, ya kan? Nah, gitu tuh. Apa yang terjadi? Nih begini, Pak. Biasanya Allah Taala, kalau Allah Taala cinta sama dia, kalau Allah sayang sama dia, Allah akan berikan beberapa ujiannya lagi untuknya. Ketika ini dapat ujian lagi, kembali kepada Allah. Tapi apa? Ini bagus, luar biasa ya. Allah merindukan suaramu baik. Berarti kau telah lama darinya. Allah telah merindu kepadamu. Ketika kau tidak kembali kecuali dengan musibah, Allah kan musibah walaupun dikit. Yang penting ente balik kepada Allah Ta'ala. Yang penting ente munajat lagi kepada Allah Ta'ala. Sampai sadar si hamba ini. Jadi karunia itu adalah ketika kita meminta, itu suatu karunia yang besar. Adanya waktu kau bisa berdoa dengan Allah, kau minta beringi kepada Allah Ta'ala, itu karunia yang besar, lebih besar daripada apa yang kau minta. Oh, ketika minta rumah, doa sama Allah. Kamu di malam hari tahajud, habis sholat, berdoa, saling ya Allah, minta rumah, ya Allah, diberikan rumah. Sebenarnya karunia yang paling besar bukan rumah. Allah kasih waktu untuk kau bisa bermunajat dengannya, itu karunia yang lebih besar daripada rumah dan 1000 rumah. Kau diizinkan untuk bermunajat dengan Allah Ta'ala. Luar biasa. Kembali tadi. Jadi sebenarnya problem itu bukannya diijabah atau nggak diijabah doa kita. Selagi Allah telah mengizinkan lidahmu meminta kepadanya, pasti Allah akan dijabah. Tapi yang problem itu kesian mereka yang belum dikasih gerakan hati untuk meminta. Doain mereka semoga digerakkan hatinya untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih musibah pada seorang hamba. Biar dia balik. Tapi Allah telah merindu pada suaranya. Bahkan tiap-tiap musibah itu, kata Sayyidina Umar, bila mana Allah memberikan aku musibah, musibah ini pada musibah, maka aku akan bersyukur. Jadi yang keluar bukan innalillahi. Yang kalau kita dapat musibah apa? Innalillahi. Kalau Sayyidina Umar bukan, tapi yang keluar alhamdulillah. Terus kan bisa. Nangis kita musibah. Bukan. Yang namanya musibah. Tapi apa? Di balik musibah ini minimal kata beliau. Tiap-tiap musibah itu minimal di baliknya ada 4 nikmat yang besar. Yang kalau seandainya kita pandang nikmat itu satu aja, dia mau bakal banyak bersyukur gitu. Apa yang 4 itu? Beliau berkata. Yang pertama, alhamdulillah musibah ini hanyalah musibah dunia. Bukan musibah akhirat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kan ambil beberapa sebagian daripada hartaku. Allah ambil satu rumah ya kamu. Allah ambil satu mobil. Contohnya apa? Sebagian daripada harta. Dan memang pasti kita suatu hari dekat atau lambat pasti akan berpisah dengan harta itu. Kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Pasti dia Pak. Dekat atau jauh. Pasti itu. Allah cuma mengambil harta dunia yang memang itu tidak ada artinya dan memang kita akan berpisah darinya. Kapanpun pasti akan datang waktu untuk berpisah. Ini cuma yang dia berada Allah. Coba bayangkan. Allah mengambil perihal akhiratnya. Ini apa? Coba bayangkan. Coba Allah mengambil imanmu. Allah mengambil keyakinanmu. Apa jadi apa? Mengambil Islammu. Mampu kalau Allah mengambil itu? Sangat mampu ya Allah. Apalagi melihat amal kita yang sangat buruk ini. Mampu Allah Ta'ala dan bisa. Kalau Allah berkehendak untuk mengambil Islam kita, keluar dari Islam kita, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Merugi selama-lamanya di akhirat nanti. Ya, Allah Ta'ala tetap sisahkan akhirat untukmu. Yang Allah ambil cuma dunia. Yang emang itu murah, yang emang engkau pasti akan berpisah dengannya. Jadi alhamdulillah yang diambil cuma dunia bukan akhirat.
Itu satu nih. Yang kedua, dari Sayyidina Umar. Alhamdulillah yang diambil dunia pun yang diambil itu cuma segitu. Allah mampu untuk mengambil dunia yang lebih dari itu. Allah cuma ambil satu mobil. Yang ambil lagi mobil satu lagi masih ada kok. Allah ambil semua mobilmu, masih ada rumah. Allah ambil rumahmu, masih ada ini, masih ada itu. Semuanya diambil, masih ada kesehatan. Masih ada yang Allah Ta'ala pisahkan. Dunia yang Allah ambil itu sedikit darimu, cuma sedikit. Yang lainnya banyak. Ya kan? Gitu. Ada orang yang sakit kusta, orang baik, orang soleh. Dia sakit kusta, nggak bisa gerak. Dan senantiasa lidahnya bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan disuapi, nggak bisa gerak, sudah wah parah deh pokoknya. Alhamdulillah. Tapi orang lewat. Ini alhamdulillah apa? Ini iman apa yang dipunya? Sudah habis begini keadaannya. Dia bilang begini, alhamdulillah ala lisani dzakir wa qalbi syakir. Alhamdulillah aku masih punya lisan yang berzikir dan hati yang masih bersyukur. Ini alhamdulillah. Walaupun semua ini enggak ada, tapi alhamdulillah ada yang masih punya lidah yang bisa berzikir dan hati yang sadar untuk bersyukur. Itu nikmat yang besar. Jadi itu tadi apa? Seandainya Allah Ta'ala mengambil dunia, itu pun dunia sebagian cuma sedikit daripada dunia yang Allah Ta'ala ambil. Yang lainnya tetap Allah sisakan. Nah, maka bersyukurlah atas apa yang ada. Dua tuh. Nomor 3, wa idlaku haramur ridha bihi. Luar biasanya Allah Ta'ala mengambil dunia dari kita yang sedikit itu. Tapi Allah Ta'ala memberikan keridhaan untuk kita. Sehingga kita pas diambil dunia itu, pas ada musibah itu kita rela dan kita ridho, tidak menggerutu. Itu keridhaan itu karunia yang besar, keridhaan karunia yang besar. Sehingga akhirnya kita bisa menerima musibah ini. Coba bayangkan, Allah Ta'ala memberikan musibah dan Allah Ta'ala tidak memberikan keridhaan atas musibah itu. Apa yang terjadi? Ada yang stres, ada yang depresi, ada yang gila, ada yang bunuh diri. Tapi enggak, Allah berikan kepada musibah akan keridhaannya di hatimu sehingga kau bisa menerima. Itu keridhaan nikmat yang kau harus syukuri. Yang terakhir, wa idza bi'tawabani. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan nikmat ini dan memberikan musibah ini, dan juga pasti Allah akan memberikan ganjaran pahala di akhirat berkat musibah ini. Senang tiap musibah itu minimal ada 4 nikmat itu di baliknya. Yang kalau seandainya kita memandang sudut nikmat ini, kita akan terlupakan daripada sudut musibah. Yang ada alhamdulillah, bukannya inna, bukannya alhamdulillah. Kalau pandangannya sederhana, Umar bin Khattab begitu. Jadi setiap takdir Allah Ta'ala di baliknya banyak hikmah. Kadang-kadang kita tidak memahami hikmah itu, dan memang ini ujian ya, ujian. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan tirai hikmahnya, pasti semua orang bakal rela, bakal senang dengan takdir Allah. Ketika Allah Ta'ala uji hamba-hambanya, ini takdir itu. Di baliknya ada hikmah yang sangat besar, tapi aku tutupi hikmah itu. Aku uji kalau bagaimana menerima takdirku ini. Semua takdir Allah itu luar biasa ya Pak. Ada cerita dulu. Ada seorang Nabi di zaman dulu di Bani Israel. Dia berdoa, ya Allah, tampakkanlah di hadapanku kebijakan daripada takdir-takdirmu. Itu doa. Suatu hari dia berjalan di tepi laut. Sambil duduk di situ dia lihat ada orang kaya mau berenang di laut. Orang kaya itu bajunya dibuka, di depannya itu dibuka sama dia. Di bajunya itu banyak duit, banyak harta. Di sini dan nggak ada orang di situ. Libur di laut. Tidak lama kemudian ada maling. Habis itu melihat baju itu ada harta dalam, diambil baju sampai sisinya, diambil sampai kabur kemarin. Tidak lama kemudian ada kakek-kakek
Udah tua, lewat pakai tongkat. Lewat ke situ. Wah, sebenarnya pas pakai kakek itu lewat. Kebetulan orang yang kaya lagi berenang tadi telat. Ya. Baru datang. Nyari bajunya di mana. Dan nggak ada orang yang dilihat kecuali kakek-kakek ini. Dituduh langsung. Mana, ngaku nggak? Bingung kakek itu, ada apa? Jangan pura-pura. Mana bajuannya? Baju apaan? Itu yang nggak ada lagi saya langsung. Kalau lewat ini jangan bawa. Wah habis. Saking marahnya itu pemuda. Sampai kakek-kakek itu dipukulin sampai meninggal. Mati tuh kakek. Padahal dia bukan ngambil, bukan apa. Cuma lewat. Siap. Pulang si pemuda itu. Sang Nabi yang melihat ini, peristiwa ini takjub. Ya Allah, barusan ada doa minta diperlihatkan keadilan dan kebijakan daripada Nabi. Sekarang kok begini ya nih? Ini suatu kezalimah. Kesian nih kakek. Dia nggak apa-apaan, dia meninggal. Oh enak tuh si maling itu, ambil harta kelar. Nah, Allah bilang sama dia, mau kan kau bukakan rahasia tuh, kita bilang. Tuh orang kaya tuh yang berenang tuh dahulu masa mudanya dia pernah mencuri harta dari bapaknya si maling itu. Jadi maling itu punya bapak. Nah, yang berenang tadi itu dulunya dia pernah mencuri harta bapaknya yang maling itu dengan kadar yang sama, sekian persis. Jadi sekian waktu si maling itu ngambil harta yang orang kaya yang berenang tadi, itu tidak lain hanya mengembalikan hartanya. Satu. Lalu itu gimana itu kakek-kakek? Kau tahu? Itu orang yang berenang tuh. Orang kaya itu yang berenang. Itu abahnya juga orang kaya tuh. Abahnya itu mati terbunuh. Yang ngebunuh kakek-kakek ini. Jadi kakek-kakek ini masuk mudanya orang makar. Jadi yang membunuh abah yang berenang tadi. Otomatis sudah artinya ini tidak lain hanyalah kisos. Hanya kisos. Dia mengambil kisos daripada hak orang tuanya. Kisos. Baru si Nabi itu bilang benar juga kalau itu. Berarti luar biasa adil. Sangat adil, luar biasa. Ini contoh ketika satu takdir dibukakan tirai hikmah daripada takdir itu oleh Allah. Kadang-kadang gini ya Pak, ini maksud terakhir ya, sebelum kita diskusi nanti ya. Kadang-kadang apa namanya, ada yang ini gimana kadang apa namanya, kenapa sih Allah Taala ciptakan orang-orang yang apa namanya, yang kurang sempurna, mending gak diciptain. Bukannya Allah Maha Kasih, ya, bukannya Allah Maha apa namanya yang mencintai makhluknya, iya. Tapi kenapa Allah ciptakan beberapa orang itu cacat? Mending asal gak usah diciptain sama sekali, kesian mereka hidup. Tuhan Nabi. Ini kan problem. Ya banyak gini, problem ini hanya bagi mereka yang hanya menjadikan dunia tolak ukur. Jadi kalau kita kaum muslimin, kaum mukminin itu belum kelar tuh story-nya. Kalian dulu story-nya. Nanti baca beberapa story, ini belum scroll tuh yang kedua ketiganya, belum kelar ceritanya. Jangan main hati. Kelarin dulu story-nya gimana. Bahagia. Ketika Allah Ta'ala memberikan takdir kepada hambanya, contoh tercipta dia dalam keadaan tidak sempurna, maka lihat ini cuma bukan dunia pandangan kita. Lihat bagaimana pandangan kita di hari kedua nanti, hari akhirat bagaimana. Bukankah Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, sungguh aku malu untuk mengadab hambaku yang aku telah ambil dua kekasihnya, maksudnya mata. Itu artinya ketika hamba Allah Ta'ala ambil penglihatannya, itu gantinya nanti di akhirat Allah Ta'ala malu untuk mengadabnya. Bayangkan apa kali ada ke orang karena sudah dikasih penderitaan di dunia. Jadi setiap apapun yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini daripada penderitaan, kalau kita kaum muslimin seperti selesai, nanti di akhirat bagaimana? Tiap-tiap kekurangan di dunia Allah akan sempurnakan lebih nanti di hari kiamat nanti. Wa'ala kulli hal. Jadi para muslimin mereka meyakini Allah Ta'ala
bijak dalam segala takdirnya dan sempurna dalam segala penentuannya. Dan memang itu suatu ujian bagi kita kaum muslimin untuk bisa memahami takdirnya Allah Ta'ala. Kembali lagi untuk bisa memahami bahasa cinta sang pencipta. Dan ini dikit-dikit ya. Intinya doa tadi kan kutnya ini Allah kepada kami agar kami bisa memahami bahasa cintamu, sehingga bertambah cinta kami kepadamu dan bertambah cintamu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Untuk diskusi silahkan.